Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad kembali menjelaskan perkataan Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan qaulul musannifi rahimahullah ta'ala wanfadha fi khalqihi sabiqal maqduri. Al-Muzanni mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menerapkan pada makhluknya takdir yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Al-Maqdur artinya takdir, sabiq artinya sudah Allah tetapkan sebelumnya. Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fattaqadiru allati qaddaraha Rabbul Alamin wifqa ilmihi al-azaliyyi." Maka takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan oleh Rabbul Alamin, itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Artinya ilmu Allah yang telah Allah ketahui sebelum makhluk diciptakan. Wa katabaha fil lauhil mahfudhi qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Bahkan telah Allah catat di Lauhul Mahfudz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kullu dzalika nafidhun wa madin. Semua takdir tersebut pasti terjadi dan pasti terjadi. Wala radda lahu wala mu'aqiba. Tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madin fiyya hukmuk." Ya Allah, hukummu pasti berlaku padaku. Artinya takdirmu ya Allah pasti berlaku padaku. Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa luput dari takdirmu. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kemudian Al-Muzanni membawakan ayat Quran. Qauluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui mata-mata manusia yang berkhianat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Surat Ghafir ayat ke-19. Awrad al-musannifu rahimahullahu hadhil ayata allati tadullu 'ala ar-ruknil awwali min arkanil iman bil qadari. Penulis yaitu Al-Muzanni rahimahullah membawakan ayat ini, yang ayat ini menunjukkan kepada rukun yang pertama dari rukun iman kepada takdir. Wa huwa al-ilmul azaliyu. Rukun yang pertama adalah mengimani ilmu Allah yang azali. Al-muhitu bi dhawahiril umuri wa bawatiniha. Yang ilmu Allah ini mencakup semua perkara-perkara yang nampak. Demikian juga perkara-perkara yang tidak nampak. Wa min dzalika, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Artinya pandangan mata. Pandangan mata seseorang ketika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat tanpa orang-orang lain tahu. Itu namanya mata yang berkhianat. Misalnya ketika seorang suami memandangi perempuan-perempuan yang bukan mahramnya tanpa diketahui oleh istrinya, ya, maka itu mata yang berkhianat. Allah Ta'ala mengetahui itu, walaupun orang tidak tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam dada, artinya apa yang ada di dalam hati. Wal maqsudu bi kha'inatil a'yuni harakatuha as-sari'atu allati takhfa 'ala man hadara 'indal insani. Yang dimaksud dengan mata yang berkhianat adalah gerakan mata yang begitu cepat. Ya, yang dia melihat kepada yang haram, yang tidak boleh dilihat, tapi dengan tempo yang cepat. Yang takhfa, yang samar, tidak diketahui oleh orang-orang yang hadir di sana. Orang lain nggak tahu bahwasanya dia melihat kepada yang haram tersebut. Kemudian qauluhu, Al-Muzanni mengatakan, "Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi." Para makhluk mereka beramal sesuai dengan
Apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullul a'mali sawa'un kanat minas salihati wal birri am minal ma'asi wal kufri. Maka semua amalan makhluk, baik amalan yang saleh dan kebaikan ataupun amalan maksiat dan kekufuran, fa innaha wifqa ilmillahi subhanahu wa ta'ala as-sabiqi. Maka itu semua sesuai dengan apa yang Allah ketahui sebelumnya. Wal imanu bihadzal rukni min arkanil qadari mustalzimun lil imani bi baqiyatil arkani. Dan mengimani rukun yang pertama ini, mengimani ilmu Allah yang azali terhadap perbuatan semua makhluk, ini mengkonsekuensikan, mengharuskan kita untuk mengimani yang tiganya. Rukun iman kepada takdir ada 4. Nah, kalau seseorang mengimani yang pertama, otomatis dia harus mengimani yang 3 setelahnya. Walihada kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu yaqulu. Oleh karena itu, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, nadhiru al-qadariyata bil ilmi. Debatlah orang-orang qadariyah dengan menetapkan sifat al-ilmu Allah. Menetapkan ilmu azalinya Allah. Fa in jahaduhu kafaru. Kalau mereka tidak mau menetapkan sifat ilmu Allah, maka mereka kafir. Fa in amanu bihi khusimu. Andaikan mereka mengimani Allah itu maha mengetahui, maka mereka kalah dalam debat. Jadi poinnya di sini. Orang-orang Qadariyah, konsekuensi dari mereka menolak takdir adalah mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui masa depan. Misalnya kita sekarang ada di sore hari. Allah tidak tahu apa yang terjadi pada kita di malam hari. Allah tidak tahu apa yang terjadi pada kita besok hari, pekan depan, bulan depan. Allah nggak tahu. Nah, kalau orang-orang Qadariyah kita tanya seperti ini, apakah kalian mengimani bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu masa depan? Tidak tahu apa yang terjadi pada kita di masa depan? Kalau mereka mengatakan, iya, Allah tidak tahu. Nah, maka mereka kafir jelas. Mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ini menyematkan sifat yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat jahil. Kalau mereka mengatakan Allah nggak tahu, kafir jelas. Kalau mereka mengatakan Allah tahu apa yang terjadi pada kita besok, pekan depan, bulan depan, tahu. Nah, maka itulah takdir. Kalau Allah sudah tahu apa yang terjadi besok, berarti Allah sudah tetapkan takdir untuk besok. Nah, maka mereka kalah. Mereka kalah debat. Mau tidak mau mereka akan menetapkan takdir. Sehingga secara tidak langsung mereka menyatakan akidah mereka yaitu menolak takdir itu adalah akidah yang menyimpang. Ya, maka ini perkataan yang sangat brilian ya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nadhiru al-qadariyata bil ilmi fa in jahaduhu kafaru wa in amanu bihi khusimu. Wal murad bil qadariyati fi kalamihi an-nufatu. Yang dimaksud dengan qadariyah dalam perkataan Asy-Syafi'i di atas adalah qadariyah an-nufat, yaitu orang-orang qadariyah yang menolak takdir. Nufat artinya orang yang menolak. Alladzina yaquluna la qadara. Yang mereka mengatakan tidak ada takdir. Wa anal amra unufun. Bahwasanya segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Tanpa ada yang menetapkan, tanpa ada Tuhan yang menetapkannya. Wa anallahu subhanahu la ya'lamu af'alal ibadi illa ba'da wuqu'iha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan hamba, perbuatan makhluk kecuali setelah terjadinya. Nah, ini akidah Qadariyah. Yaitu Qadariyah Nufat. Kenapa disebut Qadariyah Nufat? Karena ada Qadariyah Jabriyah. Qadariyah Jabriyah itu Qadariyah yang menetapkan takdir secara berlebihan. Yang berkeyakinan bahwasanya makhluk itu dipaksa oleh Allah. Jabr artinya pemaksaan. Qadariyah Jabriyah berkeyakinan bahwasanya makhluk itu dipaksa untuk berbuat oleh Allah, tidak bisa mengelak, tidak bisa memilih. Seperti robot, seperti mobil remote control. Nah, ini Qadariyah Jabriyah. Nah, namun yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i di atas adalah Qadariyah Nufat, yang mereka menolak takdir. Waqad sa'ala al-Imamu al-Muzanni rahimahullahu asy-Syafi'iyya fil qadariyati. Dan Al-Imam Al-Muzanni pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Al-Imam Syafi'i, tentang sekte Qadariyah, yaitu Qadariyah Nufat. Faqala lahu, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan,
humul ladzina za'amu annallaha la ya'mul ma'asiyah hatta takuna. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluk kecuali ketika sudah terjadi. Walazimu qaulihim innal 'abda huwallazi yakhluqu fi'lahu. Kelaziman atau konsekuensi dari perkataan mereka adalah bahwasanya hamba atau makhluk atau manusia merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk. Manusialah yang membuat perbuatan mereka sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya orang Qadariyah meyakini gagal atau sukses itu karena 100% si manusianya. Merekalah yang ciptakan kegagalan atau kesuksesan itu. Fa'athbatu khaliqan ma'allahi azza wa jalla. Maka secara tidak langsung mereka menetapkan adanya pencipta selain Allah. Yaitu diri mereka sendiri. Manusia yang bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Wa bihadza syabahu al-majusa. Oleh karena itu orang-orang Qadariyah itu mirip seperti orang-orang Majusi. Kama warada fin nususi, sebagaimana terdapat di dalam dalil. Silakan bisa dilihat di catatan kaki ya tentang dalilnya. Akhraja Abu Dawud fi Sunani. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya min hadits Ibnu Umar, dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummati. Qadariyah adalah majusinya umat ini. In maradu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Wa in matau fala tashhaduhum. Kalau mereka meninggal maka jangan datangi. Jangan melakukan takziah ke tempat mereka. Tadi hadisnya riwayat Abu Dawud, wa hasanahu al-Albani fi syarh at-Tahawiyah. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam syarah At-Tahawiyah. Kata Nabi, orang-orang Qadariyah yang menolak takdir itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang Majusi meyakini ada dua pencipta. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan kehancuran. Nah, demikian juga orang-orang Qadariyah. Mereka seakan-akan meyakini ada dua pencipta. Yang pertama itu Allah, yang kedua adalah diri mereka sendiri. Yang bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Nah, sehingga mirip seperti orang Majusi. Nah, sehingga Nabi katakan orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kemudian Al-Imam Al-Muzanni mengatakan qauluhu nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Para makhluk mereka akan melakukan atau akan terjadi pada diri mereka kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan ma khalaqahum lahu yang diciptakan Allah untuk mereka. Baik kejadian atau perbuatan tersebut khair, baik ataupun buruk. Ya, maka di sini Al-Muzanni menetapkan rukun iman kepada takdir yang keempat, yaitu al-khalqu. Yakini bahwasanya semua kejadian, semua perbuatan itu Allah yang ciptakan. Fal ibadu madawna wasairuna lima khalaqahumullahu lahu. Maka para hamba, para makhluk akan terjadi pada diri mereka dan mereka akan berjalan di atas muka bumi ini berdasarkan perbuatan atau kejadian yang Allah ciptakan untuk mereka. Faman khalaqahullahu lis-sa'adati fahuwa sa'irun wa madin ilaiha. Orang-orang yang Allah ciptakan untuk mendapatkan kebahagiaan, maka mereka akan menjalani jalan menuju kebahagiaan. Wa man khalaqahu lisyaqai fahuwa sa'irun wa madin ilaihi. Dan orang-orang yang Allah ciptakan untuk menuju kepada kesengsaraan, maka dia akan berjalan di atas jalan menuju kesengsaraan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi wa hum fi janazatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika ada di hadapan seorang jenazah. Nabi katakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditulis tempat duduknya di neraka, wa maq'aduhu minal jannati,
dan tempat duduknya di surga. Maka sahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengajukan pertanyaan yang persis seperti yang ada di benak kita ketika mendengarkan sabda Nabi seperti ini. Itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala?" Kalau begitu, apakah berarti kita pasrah saja atas takdir kita dan kita tidak perlu beramal, toh juga nanti sudah ditentukan ujungnya? Ini ke pertanyaan yang persis ada di benak kita ya ketika mendengar hadis tadi. Bahwasanya surga dan neraka penduduknya sudah ditentukan. Maka yang ada di benak kita pasti, loh kalau gitu buat apa kita beramal? Berarti kita pasrah saja sama takdir. Maka fa'ajabuhumur rasulu sallallahu alaihi wasallam bijawabin kafin syafin wafin. Maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang mencukupi, yang memuaskan dan mencukupi. Faqala, beliau bersabda, "I'malu, kalian harus tetap beramal." Perhatikan kata Nabi, "I'malu." Harus tetap beramal, enggak boleh pasrah kepada takdir, enggak boleh tinggalkan amalan. Ini perintah Nabi. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan kepada jalan yang telah ditentukan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adati. Orang yang termasuk ahlu sa'adah, orang yang berbahagia, maka dia akan dipermudah untuk menjalankan jalan kebahagiaan. Artinya apa? Kalau ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, ingin menjadi orang yang masuk surga, maka ambillah sebab-sebab untuk masuk surga. Ambillah sebab-sebab hidayah. Ambillah sebab-sebab kebahagiaan. Usahakan, berikhtiar, beramal. Amma man kana min ahli syaqai fayuyassaru li'amali ahli syaqawati. Adapun orang yang termasuk ahlu syaqa, orang yang sengsara, maka dia akan dipermudah untuk menempuh jalan menjadi orang yang sengsara. Artinya apa? Artinya seseorang mendapatkan kesengsaraan, kesesatan, kesyirikan, kekufuran ya karena dia sendiri. Karena dia telah menempuh jalan-jalan menuju ke sana. Jadi poin yang perlu dipahami dari hadis ini adalah pertama, Nabi suruh kita untuk beramal. Bukan pasrah kepada takdir. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdirnya. Takdir untuk kita apa? Kita nggak tahu. Andaikan kita sudah tahu bahwasanya kita ditakdirkan masuk surga misalnya, ya sudah, kita bisa santai, kita bisa ongkang-ongkang kaki, kita bisa pasrah kepada takdir, meninggalkan amalan. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu. Kalau gitu beramallah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu tidak Allah berikan secara random, tidak. Hidayah dan kesesatan tidak Allah berikan secara random. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menempuh jalan menuju ke sana. Fayassaru li'amali ahli sa'adah. Allah akan mudahkan mereka, kalau mereka menempuh jalannya, mengambil sebabnya, Allah mudahkan mereka kepada kebahagiaan. Demikian juga kesesatan dan kesengsaraan tidak Allah berikan secara random. Tapi Allah jadikan, Allah timpakan itu kepada orang yang memang dia menempuh jalan-jalan menuju kesesatan dan menuju kesengsaraan. Fayassaru li'amali ahli syaqawah. Dia akan dimudahkan ketika mereka menempuh jalan-jalan kesesatan, dimudahkan menuju kesesatan dan kesengsaraan. Dan ingat ya, sengsara tidak sama dengan miskin. Gak mesti orang miskin itu sengsara. Gak mesti orang kaya bahagia. Ya, kalau kaya miskin itu random. Fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau kekayaan itu karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, random. Ada yang Allah kasih kekayaan, ada yang Allah kasih kemiskinan. Tapi kalau kebahagiaan dan kesengsaraan, maka tidak Allah kasih secara random, tapi Allah berikan kepada orang-orang yang menempuh sebabnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya al-husna. Al-husna di sini maksudnya surga.
Dia membenarkan adanya surga, dia percaya adanya balasan di akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan, artinya kepada surga. Lihat di sini di ayat ke-5, ayat ke-6 Allah sebutkan tentang orang yang mengambil sebab. Pertama dia suka memberi, ya suka sedekah, dia bertakwa kepada Allah. Kemudian dia membenarkan adanya surga, artinya dia akidahnya benar. Dia nutut ilmu, dia belajar tauhid. Ini sebab-sebab kebahagiaan, ini sebab-sebab hidayah, maka Allah berikan kebahagiaan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian fa'amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang dia bakhil, pelit, dan dia merasa tidak butuh untuk bersedekah, merasa tidak butuh untuk beramal soleh. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan di akhirat. Berarti akidahnya menyimpang. Maka fasanuyassiruhu lil usra. Akan kami mudahkan mereka kepada kesulitan, kepada neraka. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 Allah sebutkan tentang orang yang mengambil sebab-sebab kepada kesengsaraan, kepada kesesatan. Dia pelit, nggak mau sedekah, dia malas beramal soleh, kemudian dia akidahnya menyimpang, tidak percaya surga, tidak percaya balasan akhirat. Maka kalau sudah begitu, Allah mudahkan dia kepada kesengsaraan, kepada kesesatan. Fasanuyassiruhu lil usra. Surat Al-Lail ayat ke-5 sampai ke-10. Wa tadammana jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'alihim aslaini 'azimaini yaqumu 'alaihima al-imanu bil qadari. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mengandung dua landasan yang agung yang perlu diimani dalam beriman kepada takdir. Al-asul awal yang pertama adalah fi qaulihi dalam sabda Nabi, i'malu, beramallah. Fal ibadu ma'muruna bil amali wal mujahadati nafsi ala ma yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hamba diperintahkan oleh Nabi untuk beramal dan untuk bersungguh-sungguh memaksa jiwanya untuk melakukan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyuhassilu as-sa'adata wal falaha fid dunya wal akhirati. Agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa hadzal khitabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bil amali yadullu ala thubutil masyiati wal iradati lahum. Dan perkataan Nabi tersebut di mana Nabi perintahkan umatnya untuk beramal, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya masyiah dan punya iradah, punya kehendak. Ya, jadi manusia tidak seperti robot, seperti keyakinan Jabriyah yang mereka katakan manusia tidak punya pilihan, dikontrol oleh Allah, dipaksa. Tidak. Hadis ini menunjukkan manusia punya masyiah, punya kehendak, bisa milih. Mau melakukan kebaikan, silakan. Mau melakukan keburukan, ya silakan. Masing-masing ada konsekuensinya. Silakan pilih. Dikasih pilihan. Mau melakukan amal soleh, mau melakukan maksiat, silakan pilih. Wa amal jamadu aw ghairuhu mimman la masyiata lahu. Adapun benda mati dan yang semisalnya, maka mereka tidak punya kehendak. Fa innahu la yata'allaqu bihil khitabu bil amali. Maka benda mati dan yang semisalnya tidak ada kaitannya dengan perintah untuk beramal ini. Waqad thabatat al-masyiatu lil 'abdi fi ayatin 'adidatin minal Qur'an. Demikian juga bukti valid tentang bahwasanya manusia itu punya masyiah, punya kehendak. Itu terdapat dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang syaa'a, yang ingin untuk yastaqim, untuk lurus, untuk istiqamah. Surat At-Takwir ayat 28. Ya, di sini Allah sebutkan sya'a, ya, untuk manusia, untuk hamba. Berarti manusia punya masyiah, punya kehendak. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, pepatah yang ada di negeri kita, manusia hanya bisa berencana. Tapi Allah yang menentukan. Nah, manusia berencana. Artinya manusia berkehendak yang melakukan ini itu. Tapi jadi atau tidaknya tergantung
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu tsani fi qoulihi. Landasan yang kedua dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang akan dimudahkan menempuh jalan yang ditentukan untuknya. Fa fi hadzal asli bayanu anna jami'al umuri allati taqa'u maradduha li masyiatillahi jalla jalaluhu. Dalam perkataan ini terdapat penjelasan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, itu kembali kepada kehendak Allah. Wa min dzalika masyiatul insan, di antaranya kehendak manusia. Kehendak manusia akan kembali kepada kehendak Allah, artinya tergantung kehendak Allah. Manusia hanya bisa berkehendak, hanya bisa berkeinginan. Tapi yang menentukan jadi tidaknya, ya Allah. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu Allahu minhu. Maka kehendak manusia itu tergantung pada kehendak Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian. Surat At-Takwir ayat 29. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.